Nasar Yefta. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Hakim-Hakim 11 ayat 35. Ini tentang Yefta. Siapakah Yefta? Alkitab dengan jelas mencatatnya demikian. Yefta adalah seorang prajurit yang gagah berani. Ia tinggal di Gilead. Ayahnya bernama Gilead, tetapi ibunya seorang pelacur. Ayahnya itu mempunyai juga anak-anak lelaki yang lain dari istrinya yang sah. Setelah anak-anak itu dewasa, mereka mengusir Yefta dari rumah. Kata mereka kepadanya, "Kau tidak akan mendapat warisan apa-apa dari ayah kami, sebab kau anak dari wanita lain." Karena itu Yefta berpisah dari saudara-saudaranya, lalu pergi dan tinggal di daerah Top. Di sana gerombolan penjahat bergabung dengan dia, lalu mereka pergi merampok. Pada bagian lain yang tidak diceritakan oleh Alkitab adalah bahwa Yefta setengah keturunan Kanaan yang mengikuti adat istiadat Kanaan. Dalam persoalan ini, penulis Hakim-Hakim tidaklah membenarkan tindakannya. Apa yang tertulis dalam kitab ini hanya memandang dan mencatat peristiwa selaku gejala yang berlaku dalam masyarakat pada suatu zaman ketika setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi ketika kita membaca Alkitab, maka kita harus mengetahui benar latar belakangnya supaya tidak salah dalam menafsirkannya. Yefta adalah salah satu hakim yang memimpin Israel melawan musuh, yakni melawan Bani Amon. Ia memiliki latar belakang yang cukup kompleks. Setelah saudara-saudara tirinya besar dan mereka mengusirnya dari rumah ayahnya, meskipun demikian, ketika Israel terancam oleh Bani Amon, para tua-tua Gilead memanggil Yefta kembali untuk memimpin mereka. Disinilah kisah ini dimulai. Yefta yang diurapi roh Tuhan siap memimpin Israel melawan Bani Amon. Dalam perjalanan menuju tempat Bani Amon, Yefta mengucapkan nasar kepada Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan apa isi nasar Yefta, mari kita pelajari dulu apa nasar itu. Nasar sama dengan kaul. Kaul kepada Allah atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya sama dengan sumpah. Nasar bukan hanya ada di Alkitab saja. Nasar atau kaul atau janji itu bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk orang yang tidak percaya kepada Allah seperti bangsa Kanaan waktu itu di mana ibu Yefta berasal. Jadi nasar adalah janji yang diucapkan seseorang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh yang harus ditepati. Nasar merupakan ucapan yang keluar dari bibir dan harus dilakukan dengan setia, menunjukkan janji manusia kepada Allah yang tidak dapat diingkari. Nasar dalam Alkitab tidak pernah dimaksudkan sebagai rayuan kepada Allah supaya keinginannya dituruti, tidak pernah. Nasar dalam Alkitab dimaksudkan sebagai persembahan. Pada saat Yefta bernasar, ia belum sepenuhnya mengerti apa yang Allah bangsa Israel kehendaki. Nasar Yefta demikian, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Dan tahukah saudara, siapa yang keluar pertama dari pintu rumahnya? Ya, dia adalah anak gadisnya. Sekali lagi, praktek nasar yang dijadikan jaminan supaya Tuhan membuatnya berhasil adalah praktek nasar bangsa Kanaan yang tidak percaya Tuhan Allah Israel.
Kisah ini mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan akibat yang patut disayangkan karena ketidakpercayaan akan kebaikan Tuhan untuk membebaskan Israel. Sehingga Yefta pikir ia harus bernasar supaya keinginannya berhasil. Dan sebenarnya tidak perlu ada praktek seperti orang kafir ini. Kisah Yefta ini juga bisa diartikan bahwa kita tidak boleh bernasar sembarangan, harus dipertimbangkan betul, atau lebih baik tidak bernasar sama sekali. Tanpa kita sadari, kita sering mempraktekkan nasar yang demikian ya. Bisa jadi karena ketidakmengertian kita, bisa jadi karena tidak berhati-hati dalam belajar firman Tuhan. Misalnya, Tuhan, kalau aku berhasil dalam pekerjaan ini, atau kalau aku berhasil mendapatkan tender ini, mendapatkan itu, aku akan melayanimu. Nah, ini praktek nasar seperti yang dipraktekkan Yefta karena latar belakang dari bangsa Kanaan yang tidak percaya Tuhan. Janganlah kita suka tiru-tiru ya saudara karena ketidakmengertian itu. Singkat cerita, Yefta berhasil mengalahkan Bani Amon dan pulang dengan kemenangan. Dan siapa sangka bahwa yang pertama keluar dari rumahnya adalah putri tunggalnya yang menyongsongnya dengan memukul rebana serta menari-nari. Melihatnya, Yefta sangat bersusah hati. Tetapi apa yang dapat ia perbuat? Ia telah terlanjur bernasar dan harus ditepati. Memang ada beberapa tafsiran tentang apa yang dilakukan Yefta. Apakah ia benar-benar mempersembahkan anak perempuannya sebagai korban bakaran, mengingat ia hidup di tengah-tengah orang-orang kafir yang memang sudah menjadi kebiasaan untuk mempersembahkan manusia sebagai korban bakaran kepada ilah-ilah mereka. Namun ada juga tafsiran yang mengatakan anak perempuan Yefta itu tidak dipersembahkan sebagai korban bakaran, melainkan dipersembahkan sebagai gadis yang tidak pernah mengenal laki-laki atau sebagai nazir Allah yang mengabdikan dirinya pada Allah seumur hidupnya. Tetapi terlepas dari mana yang benar, kita melihat bahwa Yefta menunjukkan komitmennya untuk menepati nasarnya, meskipun itu sangat menyakitkan. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk bijak dan berhati-hati dalam membuat nasar di hadapan Tuhan. Nasar bukan sesuatu yang bisa diucapkan sembarangan. Oleh sebab itu kita harus bijak sebelum bernasar kepada Tuhan dan memastikan bahwa nasar itu selaras dengan kehendaknya. Selamat ulang tahun Pendeta Yafet Endrowayudi Eva Esa Kurnia. Doa akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.